Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat YouTuber, hari ini kita akan mengunjungi atau ziarah ke makam Syekh Rajab. Makam beliau berada di Desa Segoro Madu, tepatnya berada di belakang Radio Suara Kediri. Kalau nggak tahu lebih ringkasnya lewat jalan di depan area Pertamina SPBU, dan kita akan melewati jalan ini dan kita akan belok kiri untuk masuki makamnya. Beliau berada di belakang Radio Suara Kediri. Untuk lebih lanjut ikuti video kami berikut ini. Di depan ini ada sebuah gang. Kita akan memasuki gang tersebut untuk menuju ke makam Syekh Rajab. Nah, ini kita akan belok kiri untuk memasuki makam beliau. Makam beliau atau Syekh Rajab tepat berada di belakang Radio Suara Kediri. Nah, di depan itu udah kelihatan. Nah, ini adalah gapuranya Syekh Abdul Rajab di Desa Segoro Madu. Nah, kita akan masuki gang untuk menuju ke makam beliau. Di sini juga ada rumah penduduk dari Desa Segoro Madu. Nah, ini tinggi tanjakan. Nah, ini ada anak tangganya. Jadi kita akan melewati anak tangga. Nah, ini ada kawan saya akan menaiki tanjakan lumayan ekstrim. Nah, ini adalah rumah penduduk dari depan atau bawahnya makam Syekh Rajab. Nah, ini adalah situasi atau sekeliling dari makam beliau. Ini tepat berada di ketinggian berapa meter gitu, cuma tinggi banget nih. Soalnya makam beliau berada di atas ketinggian atau sebuah bukit lah, katakan gitu situasi dan kondisinya. Di sini juga ada sebuah rumah, mungkin ini adalah yang merawat atau juru kunci dari Syekh Abdul Rajab yang merawat makam beliau. Ini adalah sebuah rumah. Mungkin beliau, ntar kalau ada kita bisa nanya-nanya bentar tentang sejarah atau siapa Syekh Rajab.
Pemirsa, selamat pagi. Jumpa lagi di channel YouTube kami, yaitu Kemborleni dari Gresik. Hari ini kita akan mengunjungi makam Syekh Abdul Rojak yang ada di Segoromadu. Nah, kita akan di depan itu ada sebuah makam. Sebelum masuk ke makam beliau, di sini di depan ini ada sebuah makam, yaitu makam dari Mbah Jarik, sebagai penghargaan dari warga PT Baratara. Ini dibangun sebagai penghargaan dari, mungkin gitu, dari PT Barata. Nah, ini ada sekeliling dari makam Mbah Jarik. Kita akan masuki ke makam beliau. Berhubung pemirsa, berhubung juru kunci atau yang merawat makam ini nggak ada, jadi kita nggak bisa nanya panjang lebar tentang sejarah siapa dari makam Mbah Jarik ini. Nah, di depan ini juga ada beberapa makam. Ini ada satu, mungkin ini anaknya atau gimana, kurang lebih tahu. Nah, ini kita akan menuju ke, habis ini kita akan menuju ke makam beliau, yaitu makam Syekh Abdul Rojak. Makam beliau nggak jauh dari tempat makam dari Mbah Jarik ini sendiri, hanya bersebelahan. Nah, ini pemirsa, juga ada musola sini. Ini ada musola, kalau orang ziarah atau mau ke sini bisa sholat di sini. Nah, kita akan menuju ke makam Syekh Abdul Rojak. Nah, di depan itu juga ada makam-makam, mungkin masih dari keluarga dari beliau. Ini ada beberapa makam di sini. Situasi dan kondisinya di makam beliau sangat sejuk karena dinaungi oleh pohon-pohon yang rindang. Nah, di depan itu kita udah nyampe di pas di depan gapura atau pintu masuk. Nah, sebelum itu kita akan naik tangga sedikit untuk memasuki makam beliau. Nah, di depan itu ini adalah gapura atau pintu masuk dari makam beliau. Nah, sebelum masuk kita disuguhkan ada beberapa makam dari mungkin kerabatnya atau gimana, kurang jelas. Nah, ini ada beberapa makam.
Sampingnya ini dari kayu, ada tulisan atau kaligrafi. Nah, ini tulisannya ini terbuat dari kayu. Bisa kita udah di depan apa itu di dalam dari makam Syekh Abdul Rojak. Ada yang menyatakan bahwa beliau sebagai penunjuk lokasi pada saat Kanjeng Sunan Giri mendapat segenggam tanah dari ayahnya Syekh Maulana Ishaq sepulang dari negeri Pasai, dan kesamaan tanah tersebut ditemukan di desa Sidomukti yang sekarang menjadi kelurahan Sidomukti, Kecamatan Bumas. Masyarakat sini atau masyarakat setempat ini mempercayai keberadaan Penembahan Sekar Madu adalah seorang yang sangat pemberani, terutama dalam menyebarkan agama Islam, yang beramalkan ma'ruf nahi mungkar. Beliau atau Syekh Abdul Rojak sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Beliau tinggal di daerah Bawean. Keluarga beliau berada di Bawean, namun tempat tinggal ibunya terus terusir sehingga terbunuh oleh masyarakat setempat karena fitnah masyarakat dan orang-orang yang merasa sakit hati keluarga mereka atau keluarga dari makam beliau Syekh Abdul Rojak. Ini adalah apa itu namanya, urutan atau silsilah ini namanya. Nah, di sini juga ada makam satu. Nah, ini di dalam ini mungkin makam dari ibunya Abdul Syekh Rojak. Mungkin karena kita nggak bisa tanya dengan jeruk kuncinya karena nggak hadir. Nah, bisa yang nggak biasanya ini kan kalau makan ditutup, ini kok dibuka. Oh, kenapa ceritanya nggak tahu. Nah, ini kan biasanya kan cukup kan ditutup pakai genteng. Nah, ini los dibuka yang tengah. Kenapa? Oh, nggak tahu. Nah, dengan diusirnya atau keluarga Syekh Rojak, ibunya meninggal, jasadnya dibuang ke laut, akhirnya terbawa ombak hingga sampai ke pinggiran Kali Lamong. Nah, kalinya itu ada berada di sana di selatan atau kurang lebih jaraknya dari sini 200 meter lah dari makam beliau. Masyarakat juga heran karena di sekitar jasad tersebut atau jasad sebelah atau gimana ya, air yang di waktu ada jasadnya dari ibunya Syekh Abdul Rojak, airnya itu manis. Airnya manis dan tidak asin, padahal itu adalah air laut. Nah, pemirsa, ini ada beberapa silsilah dari Raden
dari Raden Sekardado atau Syekh Maulana Ishak, ada Raden Paku, Sunan Dalem, Sunan Trapen, Penembahan Kawiskuwo sampai Penembahan Sukormadu atau Abdul Rojak. Di sini juga ada silsilah Penembahan juga, di sini ada 2. Ini mulai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terakhir Penembahan Segoro Madu atau Syekh Abdul Rojak. Nah, kita balik lagi ke tadi. Waktu jasadnya, ini adalah aula untuk tempat biasanya itu waktu memperingati haul dari Penembahan Segoro Madu atau Abdul Rojak dan cari di sini biasanya diadakan haul atau memperingati dari beliau sini sekeliling. Dan jasadnya ibunda dari Syekh Abdul Rojak terbawa oleh ombak dan airnya itu asin. Nah, kenapa kok manis? Nah, itu yang tanda tanya, kenapa? Maka di saat tempat ditemukan jasad tersebut menjadi Segoro Madu. Segoro itu air asin, lautan, madunya itu madu, rasa manisnya, itu sebabnya dikatakan Segoro Madu. Nah, setelah ditemukan dicari-cari oleh Syekh Abdul Rojak jasad ibunya, tempat ini beliau bermukim di wilayah Segoro Madu serta dipercaya menjadi penguasa sehingga bergelar Penembahan Segoro Madu. Nah, di sini pemirsa. Nah, ini adalah di sekeliling tempat atau sekitar dari makam. Oke pemirsa, alhamdulillah wasyukurillah, kita udah selesai berziarah di makam Syekh Abdul Rojak dan membaca Arik di Desa Segoro Madu, Kelurahan Sidomuki, Kecamatan Bumas, Kabupaten Gresik. Makam beliau berjarak kurang lebih 100 meter dari Radio Suara Giri, tepatnya di belakang Radio Suara Giri. Apabila ada salah kata dan tingkah laku kami dari Blue atau dari channel Gembolo Geni Gresik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gembolo Geni Gresik.